Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Irfanani. Yang saya gunakan untuk merekam video kali ini adalah topik bahasan utama kita, yaitu Xiaomi 13T. Saya rekam menggunakan mode Pro. HP ini telah saya gunakan selama kurang lebih 2 bulanan, yaitu dari perilisannya Oktober kemarin hingga awal Desember ini. Bagaimana pengalaman saya selama menggunakan device ini? Langsung aja kita mulai videonya. Isi dari box penjualannya adalah unit HP yang layarnya sudah terlindungi oleh screen protector, kartu-kartu, SIM ejector, soft case, kabel USB Type-C, dan kepala charger. Dan karena saya beli pada saat periode launchingnya dulu, saya juga dapat bonus berupa Bluetooth shutter. Jadi ini tergolong lengkap ya isinya. Untuk desainnya, dari bagian layar depan berbentuk persegi panjang dengan ujung-ujung yang membulat. Di bagian depan atas terdapat kamera depan dengan desain punch hole yang membuat tampilannya terkesan premium. Di bagian belakang terlihat menonjolkan nilai jual utamanya, yaitu kamera belakangnya yang berkolaborasi dengan Leica. Warna modul kameranya full hitam, kotak, dan terdapat aksen miring di bagian sampingnya yang membuat desainnya terasa lebih premium. Nice. Bagian samping dari back covernya dibuat melengkung. Hal ini membuat feel genggamannya menjadi lebih nyaman. Ditambah lagi, untuk varian warna biru seperti yang saya punya ini, bahan back covernya adalah vegan leather atau kulit sintetis. Jenis bahan ini sangat nyaman untuk digenggam karena tidak licin serta tidak fingerprint magnet. Meskipun begitu, saya tetap sarankan pakai case ya, biar lebih awet. Pada varian hijau dan hitam, bahan back covernya menggunakan kaca sehingga lebih licin. Tetapi apabila dibandingkan dengan yang biru tadi, bahan kaca ini lebih baik untuk mengantarkan suhu. Sehingga buat teman-teman yang suka main game pakai kipas atau fan cooler, suhu jeroannya bakal lebih terjaga di 13T yang belakangnya kaca. HP ini cukup ringan, di mana bobotnya tidak sampai 200 gram, atau tepatnya sekitar 195 gram saja. Kalau pakai case bawaannya, bobotnya menjadi sedikit lebih berat. Salah satu yang mantap dari HP ini adalah sudah tahan air dan debu, karena memiliki IP68. Tapi saya tekankan, ini adalah fitur untuk proteksi ya. Jadi jangan secara sengaja dicemplung-cemplungin ke air. Xiaomi sendiri juga tidak menyarankan untuk secara sengaja ngetes water resistannya, karena proteksi ini bisa menurun seiring dengan lamanya pemakaian. Layar depan dari Xiaomi 13T menggunakan panel AMOLED flat yang warnanya beneran bagus dan tajam. Resolusi 1220 x 2712 pixel, di mana ini lebih tinggi dari Full HD+. Refresh rate-nya adalah 144 Hz, mendukung HDR10+, Dolby Vision dengan brightness maksimalnya di 2600 nits. Jadi layarnya ini nyaman banget dipakai buat nonton-nonton. Layarnya juga sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5. Tapi saran saya tetap dikasih pelindung layar tambahan ya, biar lebih awet. Nah, yang perlu menjadi catatan di sini adalah 144 Hz di HP ini hanya akan aktif pada aplikasi yang support ya. Kalau scrolling-scrolling biasa, refresh rate-nya mentok di 120 Hz. Contoh aplikasi yang support itu seperti Subway Surfer dan Real Racing 3, di mana bisa kita lihat FPS-nya sampai 144 FPS. Kemudian untuk kecerahannya, yang diklaim sampai 2600 nits ini, yang saya rasakan memang kalau di bawah sinar matahari masih cukup terlihat. Tapi kalau saya bandingkan dengan 12T, memang lebih terang, tapi rasanya nggak terlalu signifikan. Perbedaannya baru sangat terlihat kalau nonton konten HDR ya, di mana 13T terlihat lebih terang dan lebih vivid. HP ini speakernya sudah stereo dan Dolby Atmos. Kualitas suaranya menurut saya cukup bagus. Suaranya cukup jernih, tidak cempreng, dan kalau volumenya dimentokin tidak pecah. Tapi kalau volume maksimal gini, bodi belakangnya terasa bergetar. Yang saya cukup suka, peletakan speakernya ini di keduanya dibuat sejajar di arah modul kameranya. Hal ini menyebabkan speakernya tidak tertutup oleh tangan saat main game. Dimana ini terjadi saat saya main game menggunakan Xiaomi 12T yang speakernya tidak sejajar. HP ini termasuk seri mid ke high-end dari Xiaomi, atau biasanya disebut sebagai flagship killer. Biasanya seri ini dan seri flagship beneran Xiaomi itu lebih minim iklan,
Dan saat saya pakai selama 2 bulanan ini, ternyata masih ada iklannya, tapi sedikit aja. Iklan yang saya temukan pas awal banget nyoba main game di HP ini muncul di overlay game space-nya. Tapi cuman terjadi sekali aja. Selanjutnya nggak pernah muncul lagi sampai sekarang. Iklan lain juga muncul di notification panel dari aplikasi Get Apps, Mi Video, dan Mi Browser. Ini bisa diakali dengan mematikan notifikasi untuk aplikasi-aplikasi tersebut. Setelah dimatikan, pengalaman pakainya cukup pelit, dan saya belum pernah ketemu iklan lagi. MIUI pada 13T ini adalah MIUI 14 yang berbasis Android 13, dan sudah mendapatkan sekali update besar dari ekor 2 ke ekor 3. Karena saya sudah biasa pakai device Xiaomi, saya nyaman-nyaman aja dengan OS ini. Xiaomi 13T dijanjikan mendapatkan 4 kali update Android dan 5 tahun security patch. Jadi udah aman banget ya untuk jangka panjang. Chipset yang digunakan pada Xiaomi 13T adalah Dimensity 8200 Ultra. Adanya kata Ultra di sini menandakan bahwa chipset ini merupakan hasil kolaborasi yang dilakukan oleh MediaTek dan Xiaomi untuk mengoptimalkan kemampuan dari chipset ini. RAM-nya 12GB, besar, dan internalnya 256GB UFS 3.1 yang harusnya udah kenceng buat transfer data atau loading game. Skor Antutu 10 yang didapat cukup tinggi, yaitu 880 ribuan. Kemudian untuk Wildlife Series Test, skornya 6.430 poin, dengan stabilitas 90,4%. Throttling test selama 30 menit hasilnya hampir full hijau. Jadi performanya ini udah kenceng dan stabil. Kemudian langsung saya tes gaming. Tes ini saya lakukan beberapa kali pada setiap game, dengan total durasi lebih dari 1 jam setiap game, agar hasil lebih akurat. Mobile Legends mode Ranked, rata kanan, grafik ultra, refresh rate ultra, FPS rata-rata ada di 116 fps, dengan suhu 93,6 derajat. Penurunan FPS terjadi pada saat war, di mana banyak animasi skill yang muncul. Tapi penurunannya ini tidak terlalu terasa saat main. Paling rendah masih di atas 85 fps. Overall sangat lancar dan nyaman. Oh, mati wis, menang. Bos, mantap. Kemudian Genshin Impact. Settingan rata kanan dengan motion blur off. FPS rata-rata ada di 52 fps dengan suhu 41,8 derajat. Penurunan FPS terjadi saat battle di open world, terutama saat menggunakan full rotasi skill dan ultimate. Penurunannya bisa sampai ke 40-an fps. Penurunan fps juga terjadi saat suhu HP mulai hangat, bisa turun dan terlock di 30 fps, tapi nggak lama kok. Setelah suhunya turun, FPS-nya naik lagi. Jadi untuk Genshin, 13T udah enak dimainin. Kalau pengen lebih lancar dan minim throttling, bisa diturunkan settingannya ke medium atau high. Nah, Honkai Star Rail settingan rata kanan, di game ini FPS-nya terasa nggak stabil. Bisa dilihat pada grafik FPS yang naik turun. FPS rata-rata ada di 48 FPS dengan suhu maksimal 40,5 derajat. FPS-nya ini bahkan sempat sampai di 20-an FPS. Penurunan FPS sangat terasa saat cutscene dan eksplorasi di open world. Lanjut ke Call of Duty Mobile.
Settingannya terbuka di sangat tinggi dan frame rate max atau 60 fps. Untuk setting frame rate ultra atau 90 fps mentok di grafik medium. Pada tes kali ini saya pakai sangat tinggi dengan frame rate max. Hasilnya lancar banget. FPS rata-ratanya ada di 55 fps dan sama sekali tidak terasa adanya penurunan FPS yang berarti. Benar-benar stabil dan nyaman. Layar dan sensor gyroskopnya responsif. Suhunya pun adem di 35,6 derajat. Kemudian PUBG Mobile. Settingannya terbuka sampai Ultra HDR dengan frame rate ultra. Pada tes ini saya pakai smooth 90 fps. Rata-rata FPS-nya ada di 88 fps. Lancar banget. Lagi perang pun masih stabil FPS-nya. Suhu setelah 1 jam juga cuman sedikit hangat aja di 37,6 derajat. Jadi overall buat gaming, HP ini udah sangat mantep. Ditambah lagi touch sampling rate-nya yang tinggi, yaitu sampai 480 Hz. Buat layarnya terasa sangat responsif, sangat memuaskan buat main game yang butuh tangan yang cepat, seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile. Kalau teman-teman mau lihat full video kemampuan gamingnya, bisa cek di konten saya yang ini, linknya ada di pojok atas dan di deskripsi ya. Lanjut ke kameranya. Untuk spesifikasinya, HP ini dilengkapi dengan setup triple camera, di mana kamera utamanya berukuran 50 megapiksel dengan sensor flagship Sony IMX707, seperti yang ada di Xiaomi 12 Pro. Untuk bukaannya adalah pada f1.1.9, serta sudah dilengkapi dengan OIS atau Optical Image Stabilization. Kemudian dua kamera lainnya adalah 50 megapiksel telefoto, serta 12 megapiksel ultrawide. Ketiga kamera belakangnya ini lensanya berkolaborasi dengan Leica, menggunakan Leica Varius Omicron Lens. Sedangkan kamera depannya menggunakan 20 megapiksel Sony IMX596. Perlu digarisbawahi kalau kamera depannya ini tidak berkolaborasi dengan Leica ya. Kita mulai dari kamera depan atau selfie-nya. Hasil foto kamera depannya ini ya bisa dibilang lumayan aja. Detail dan dynamic range sudah cukup oke. Kemudian tone warna kulit sedikit kemerahan. Mode portrait di kamera depannya kadang masih kurang rapi. Tapi ini masalah software aja. Seperti 12T saat awal-awal rilis dulu. Pada update kedepannya, kemungkinan besar akan diperbaiki. Buat low light, hasil fotonya juga masih terlihat cukup bagus. Meskipun mulai terlihat adanya noise. Perekaman video kamera depannya hanya mentok di 1080p 30 fps. Penurunan dari 12T yang sudah bisa Full HD 60 fps. Ini agak aneh ya, padahal chipsetnya lebih kenceng dan sensor yang digunakan sama dengan 12T. Buat saya yang nggak terlalu sering pakai kamera depan sih nggak masalah. Tapi ini mungkin akan jadi salah satu kelemahan yang menjadi deal breaker bagi sebagian konsumen, terutama yang suka vlogging. Untuk stabilannya sudah cukup oke, di bawah lari pun masih cukup stabil. Untuk kualitasnya sendiri sudah lumayan, dengan catatan jangan dalam posisi backlight ya. Kalau posisi backlight, pada bagian muka, softwarenya kesulitan mengangkat highlight, sehingga hasilnya terlihat kurang bagus. Xiaomi 13T. Ini saya rekam di tengah hari ya, sekitar jam 1 pagi, jam 1 siang. Jam 1 siang. Untuk langitnya sendiri cerah berawan. Nah, kalau misalnya saya kena sinar matahari langsung seperti ini, kira-kira. Nah, seperti ini. Untuk kamera belakangnya, ukuran foto pada mode auto adalah 12,5 megapiksel. Selama saya pakai untuk jepret-jepret pakai kamera belakang ini, saya puas dengan hasilnya. Kameranya beneran bagus menurut saya. Terdapat dua pilihan profil warna, yaitu Leica Vibrant dan Leica Authentic.
Kedua profil warna ini bisa digunakan pada ketiga kamera belakangnya. Leica Vibrant warnanya lebih cerah, eye pleasing, dan sedikit ke arah cool. Sedangkan Leica Authentic lebih natural, dramatis, ada sedikit vignette, dan sedikit lebih pucat. Kalau ini masalah selera aja sih. Saya sendiri untuk foto-foto objek bangunan, terutama yang retro dan benda mati, lebih suka mode Authentic. Sedangkan untuk foto manusia dan makhluk hidup seperti flora dan fauna, khususnya yang banyak warna-warna mencolok, saya lebih suka yang mode vibrant. Untuk detail dan dynamic range-nya sudah bagus, bisa dilihat pada bagian awan dan langitnya. Kamera telenya ini adalah 2 kali optical telephoto ya. Untuk detailnya sudah cukup baik. Di zoom sampai 5 kali masih cukup usable. Kalau dibandingkan pendahulunya, yaitu 12T yang nggak punya kamera tele, 13T hasilnya sedikit lebih detail. Untuk kamera ultrawide, hasilnya cukup baik, asal jangan di crop atau di zoom lagi, karena kalau diperbesar, fotonya jadi terlihat kurang detail. Untuk konsistensi warna pada ketiga kameranya, tetap ada color shifting ya, walau nggak terlalu besar bedanya. Kemampuan foto low light-nya sudah cukup oke. Mode malamnya akan otomatis aktif pada kondisi gelap. Meskipun ini bisa dimatikan, saya sarankan dibiarkan on aja. Kalau dibandingkan dengan 12T, flare dari lampu lebih dapat dikontrol di 13T. Mode full sensor 50 megapiksel menghasilkan foto yang tajam. Cocok digunakan kalau hasilnya nanti mau di crop. Saya perbesar segini, tulisan di box dan di plang masih terlihat dan masih sangat terbaca. Fitur portrait atau potret pada HP ini terdapat 4 mode, yaitu default 50mm, dokumenter 35mm, surely bokeh 50mm, serta fokus lembut 90mm. Blurnya juga bisa diatur mulai dari f1 sampai f16. Kedua profil warna Leica juga bisa digunakan di mode portrait. Saya cukup suka dengan mode portrait di HP ini, karena potongannya cukup rapi dan tiap mode punya keunikan tersendiri. Langsung saya coba buat dokumentasi acara nikahan sepupu saya. Mode portraitnya bisa fokus ke beberapa wajah sekaligus, sehingga bisa dipakai saat foto-foto acara yang ramai seperti ini. Yang mantap dari HP ini, ketiga kameranya untuk perekaman video bisa langsung diganti-ganti saat proses recording. Dengan catatan, hanya bisa diganti kalau pakai mode 30 fps, dan tidak bisa diganti ke kamera depan.
Proses pindah kameranya pun tidak terlalu smooth, terutama dari wide ke ultra wide, dan ada sedikit color shifting. Tapi udah bisa ganti-ganti kamera kayak gini, sudah sangat saya apresiasi. Dalam kondisi terang, warna yang dihasilkan cukup vivid dan ketajamannya bagus. Di sini kalau dibandingkan dengan 12T, warnanya terlihat lebih hidup dan lebih pop up. Oke, untuk warna cerah seperti ini ya. Ini saya di Sunda. Bisa dibandingkan untuk produksi warnanya ya. Untuk kestabilan kameranya sudah cukup bagus. Pada mode default, hasilnya sudah cukup stabil, karena kameranya sudah dilengkapi dengan OIS. Kalau mau lebih stabil lagi, bisa pakai mode stabilnya. Mode stabil pada 13T ada dua mode, dan keduanya mentok di Full HD 30 fps. Saya pribadi tidak terlalu pakai mode ini, karena hanya mentok di Full HD 30 fps, dan menurut saya mode autonya sudah cukup stabil. Masuk ke kondisi low light, hasil perekam videonya mulai banyak terlihat adanya jitter. Kalau mau lihat hasil-hasil kameranya, bisa nonton di video saya yang ini ya. Di sana, sekalian saya bandingkan dengan pendahulunya, yaitu Xiaomi 12T. Link ada di pojok atas dan juga di deskripsi. Fitur di kameranya tergolong cukup banyak. Di bagian kiri ada mode Pro yang memiliki banyak opsi setting dan bisa digunakan di semua kameranya, dari ultrawide sampai telefotonya. Mode Pro di HP ini settingannya cukup lengkap. Ini saya contohkan pakai mode Pro-nya. Objeknya adalah tanaman, di mana nuansanya ingin saya buat seolah sedang sore ya. Jadi saya buat lebih warm. Kemudian selanjutnya ada mode dokumen, video, foto, potret, malam hari, 50 megapiksel, panorama, film pendek, pencahayaan panjang, selang waktu, serta gelak lambat. Untuk fitur dual video ada di dalam mode film pendek. Di galeri juga sudah dilengkapi foto editor bawaan, yang fiturnya sudah cukup lengkap. Salah satu yang cukup unik adalah bisa menghapus objek manusia, meskipun tidak terlalu rapi hasilnya. Selain itu, juga bisa menghapus objek lain. Sebagai contohnya, ini adalah objek helm di bagian pojok kanan bawah. Saya coba hilangkan menggunakan fitur menghapus objek, dan hasilnya ternyata cukup rapi. Xiaomi 13T memiliki kapasitas baterai sebesar 5000 mAh, yang menurut saya lumayan boros. SOT pemakaian normal hanya dapat sekitar 6 jaman. Kalau penggunaan intensif sebagai gaming, video recording, dan lain sebagainya, hanya dapat sekitar 3-4 jaman aja. Kalau teman-teman mobilitasnya tinggi, saya sarankan aktifin mode gelap, serta mode hemat daya. Pada mode ini, akan mengunci refresh rate-nya di 60 Hz, serta mematikan beberapa fitur yang menguras baterai. Dengan mengaktifkan mode tersebut, SOT bisa tembus sampai 7 jaman. Meskipun baterainya cukup boros, untungnya HP ini sudah support pengisian daya cepat hingga 67 watt. Charging dari 0 ke 100% butuh waktu sekitar 45-47 menit. Sudah di bawah 1 jam, jadi sudah kenceng ya. Meskipun tidak sekencang 120 watt di 12T yang hanya butuh waktu kurang dari 30 menit chargingnya. Tapi menurut saya 67 watt sudah cukup banget. Untuk harga 13T, saat video ini dibuat, kemarin official store-nya sempat nurunin harga sampai 6 juta kecil untuk varian warna hitam saat event 12.12.
Jadi ada diskon sekitar 400 ribuan. Lumayan banget. Tapi setelah saya cek lagi setelah eventnya selesai, harga pasarannya masih stabil di kisaran harga 6,4 sampai 6,5 juta. Sebenarnya menurut saya 6,5 juta ini sudah worth it. Kalau dapat di bawah itu mantep banget sih. Overall, saya sangat puas dengan pengalaman saya selama 2 bulan menggunakan Xiaomi 13T. Di kisaran 6 jutaan, ini mungkin salah satu yang terbaik. Terutama kalau dilihat dari value-nya. Bener-bener all-rounder. Kamera bagus, Leica, performanya kencang dan stabil, desain cakep, IP68, update panjang, layar bagus, support eSIM. Menurut saya ini mantep banget di harganya. Kekurangannya mungkin ada di bagian baterai yang lumayan boros, serta kamera depannya yang kualitasnya biasa aja, yang cuma mentok perekamannya sampai Full HD 30 fps. Overall, HP ini cocok buat teman-teman yang mencari HP all-rounder yang memiliki kelebihan di kamera belakangnya. Buat yang suka ngegame, HP ini juga bisa diandalkan karena chipsetnya sudah cukup kencang, serta touch sampling rate-nya sampai 480 Hz. Terima kasih sudah menonton. Kalau suka dengan videonya, bisa bantu saya untuk like, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.